Ya pemirsa, saya dan Anda tentu berharap timnas kita mampu mencakar Bahrain ya. Ini kalau Garuda sudah terbang ke ke negara Jazirah Arab gitu kan. Mudah-mudahan energinya lebih. Tapi saya minta Anda berdua, Bung Binder dulu, bagaimana kondisi timnas kita sekarang ini? Kalau tadi kita sempat di atas angin mendengarkan analisa Anda berdua menghadapi Bahrain. Tapi secara visi kemudian kesiapan timnas kita menghadapi Bahrain seperti apa? Ya, karena informasi terakhir yang saya dapat bahwa sudah mulai latihan ya semalam. Jadi langsung sudah mulai latihan, mungkin latihannya juga belum latihan berat ya. Karena juga kan baru sampai ke Bahrain. Artinya memang persiapan dari Shin Tae-yong ini serius. Walaupun kalau kita melihat secara kekuatan ya Arab Saudi lebih kuat daripada Bahrain. Seperti yang tadi Mas Joy katakan. Artinya STY tidak anggap enteng Bahrain ya? Sama sekali Tetap tidak. seriusnya sama gitu? Sama sekali tidak, karena ini pertandingan away. Iya. Dan kita tahu timnas kita kan sebelum-sebelumnya di pertandingan friendly, di pertandingan FIFA Matchday, kan mainnya semua di home. Jadi minim pengalaman bermain away. Jadi tetap saja main away, mau main lawan tim manapun nggak bisa dianggap remeh. Ya kan ada faktor cuaca juga, walaupun faktor cuaca menurut Shin Tae-yong nggak begitu panas. Ya kan jam sejuk. 7 malam soalnya. Iya, apalagi mainnya malam. Tapi tetap nggak bisa dianggap remeh. Bahrain pun punya motivasi untuk mengalahkan kita setelah mereka dibantai Jepang kan. Tapi ya saya pikir persiapan berjalan baik dan sejauh ini pemain-pemain fit. Martin Paes yang sebelumnya dikatakan cedera sudah terbang juga menuju Bahrain. Tapi ngaruh nggak sih Bung Joy, body tim Garuda Eropa kemudian di tanah Arab begitu yang kondisi cuacanya pasti tetap berbeda dong ya? Mau sedingin-dinginnya malam gitu? Betul, tapi memang sejuk nggak panas yang seperti kita bayangkan Jazirah Arab yang panas gitu. Kalau saya baca laporan terakhir dari Shin Tae-yong, suhunya sejuk dan sangat nyaman. Bagi dia, bagi sejumlah pemain yang main di Eropa juga sangat nyaman. Tapi memang kalau kita lihat rata-rata fisik pemain Eropa mau main di mana aja kan nggak jadi masalah juga. Jadi kondisi itu cuaca saya rasa juga, nggak terlalu. Yang jadi persoalan menurut saya apakah pemain-pemain yang sudah lama tidak berkumpul paling tidak 3 minggu atau 1 bulan lebih itu bisa langsung tune in dengan semua rencananya Shin Tae-yong. Kalau pemain-pemain Bahrain kan ke sebagian besar mereka sudah kumpul lama, gitu pun kalau mereka masih bertanding di kompetisi 2-3 hari kemudian kumpul untuk timnas nggak ada masalah. Indonesia kan harus mengumpulkan dari Eropa, dari Amerika juga ada gitu kan. Jadi itu persoalan yang menurut saya harus diselesaikan Shin Tae-yong dalam 2-3 hari ini, karena itu sangat mempengaruhi nanti bagaimana strategi dia berjalan. Oke, sambil kita lihat sama-sama pemirsa nama-nama pemain naturalisasi di era Ketum Erick Thohir. Nah, silahkan Bung Binders, Bung Joy kalau mau komentar ini. Ada Hilgers yang pertama. Bung Joy. Ya, ini pemain yang menurut saya akan menjadi, saya nggak tahu ya, saya paling terkesan dengan Jai sebetulnya. Karena dia ini pemain yang menurut saya luar biasa. Harusnya sih dia bisa menjadi mentor ya bagi pemain yang baru datang, karena Jai ini menurut saya agak eksepsional. Karena dia begitu datang, dia bukan cuma dia langsung bisa tune in dengan pemain lain, tapi dia langsung jadi leader. Gitu. Jadi menurut saya patokannya harus Jai, yang lain Nathan barangkali juga bisa menjadi patokan. Tapi yang masih harus belajar banyak justru yang agak lama bergabung, Rafael Struijk. Ya, untuk menjadi pemain yang betul-betul bisa diandalkan, pemain yang dia memang naturalnya bukan pemain nomor punggung 9 sih ya. Itu persoalannya gitu. Jadi Hilgers sebenarnya bisa memberi amunisi baru atau biasa aja menurut Anda? Harusnya sih dia sedikit di bawah Jai. Harusnya ya. Demikian juga dengan Eliano. Karena mereka main di klub yang menurut saya sangat mapan di Eredivisie. Jadi harusnya sih mereka punya pengalaman sedari kecil itu mereka memang bermain bola dengan baik dan benar. Sehingga kemudian ketika mereka menapaki jenjang di divisi utama itu memang pemain yang betul-betul sudah matang. Bukan karena faktor lain. Jadi harusnya sih Miss dengan Reinders bisa langsung tune in lah. Ya saya tidak berharap langsung sehebat Jai, tapi paling tidak bisa mendekati. Bung Binders, Reinders sendiri bagaimana? Reinders adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Jadi itu keuntungan juga bagi timnas kita. Dia bisa bermain di belakang, dia bisa bermain di tengah, bisa bermain di depan. Ya feeling saya sih dia akan bermain di depan ya. Karena itu kebutuhan sekarang. Tadi baru saja Mas Joy mengatakan soal Rafael Struijk. Ya Rafael Struijk memang banyak berlari. Tapi soal efektivitasnya ini ya gak konsisten.
Jadi bukan saja perlu pemain yang bisa berlari, tapi juga bisa berpikir secara jernih. Gantiin Marcelino. Kita belum tahu juga, nanti kan kita tunggu starting lineup. Tapi sepertinya dia akan dimainkan di depan. Bisa juga dia bermain sebagai striker palsu. Marcelino bermain di kanan, bisa juga. Karena pernah juga di switch oleh Shin Tae-yong. Rafael Struijk itu pernah dimainkan di kanan, Marcelino bermain sebagai striker palsu. Pernah juga Rafael yang bermain di striker palsu, Marcelino bermain di kanan. Dia bisa tune in nggak sama teman-teman yang lain? Begini, kalau soal tune in memang kita belum tahu. Tetapi melihat rekam jejak sebelumnya, seperti yang tadi Mas Joy sudah jelaskan, Jay Itzes langsung tune in. Ragnar langsung tune in. Tom Hai langsung tune in. Nathan langsung tune in. Jadi ya kita boleh merasa optimis bahwa Eliano seharusnya bisa langsung tune in bersama Miss Hilgers. Tapi tergantung juga dengan teman-teman yang lain nih. Yang di timnas harus juga membantu mereka. Biar bisa cepat mereka beradaptasi dengan skema. Karena kan mereka bermain di klub pelatihnya beda. Ya kan sekarang nih gaya permainannya beda lagi. Iya. Jadi mereka harus beradaptasi dengan skema. Iya. Jadi mereka gak akan bisa bermain seperti yang mereka bermain di klub-klub mereka di Eropa. Dan harus cepat adaptasi. Dan harus cepat mereka adaptasi. Nah, Dan Shin Tae-yong nggak punya waktu lama untuk mengamati dua iya, ini. tanggal Cuma beberapa 7. hari. Ya, cuma beberapa 3 hari lagi. Iya, cuma beberapa hari. Tapi biasanya pemain-pemain yang sudah biasa bermain di Eropa, ya mereka tentu sebelumnya sudah melihat lah video-video dari timnas. Iya. Pasti mereka sudah melihat cara bermainnya. Oh, kira-kira seperti ini. Apalagi ini kan debut mereka. Iya. Biasanya tuh pemain akan mempelajari dulu. Iya. Dan pasti ada tim analis dari kita juga yang menjelaskan kepada Dia juga pasti mereka. punya target pribadi dong ya. Iya, Ini dan- debutnya kan, dia ingin tunjukkan. Dan biasanya kan hal seperti ini terjadi di belakang layar. Iya. Ya juga diekspos. Iya. Kalau enggak, musuh kita sudah tahu Tapi semua jangan nanti. lupa, ambisi pribadi ketika masuk dalam iya. tim, dia harus bermain Pasti. grup gitu kan. Ya, Tidak pasti. boleh. Tapi apakah dengan Martin Pas? Apakah dia Nah, sudah siap untuk turun atau bagaimana menurut Anda, Bung Joy? Saya cederanya minor menurut saya, dia Iya. siap turun. Dan Kalau dia tidak- turun kondisinya bisa seperti normal seperti biasanya atau 80%, 90% normal. Dan kalau dia turun, bukan saja pertahanan Indonesia akan lebih kuat, tapi juga mereka pasti akan lebih confidence. Iya, Karena itu dia. kehadiran seorang kiper yang ketika semua backnya percaya bahwa kalaupun gua Iya, dilewatin iya. masih ada pas dah. iya, Gitu, pintu terakhir apalagi setelah pengalaman lawan Arab Saudi dan Australia, Betul. Pas mampu menjaga gawang kita. kalau pas turun menurut saya belakang confidence banget. Kalau dia tidak turun, Kalau dia tidak turun ya mungkin ada sedikit keraguan, tetapi menurut saya cadangannya pun menurut saya kualitasnya nggak terlalu jauh lah ya. Dan siapapun yang ada di cadangan kiper Indonesia itu kan sebetulnya ya yang terbaik sekarang dalam bond ini yang ya, terbaik. artinya ketika Pas Bung Pintas tidak turun, kita masih ada keunggulan-keunggulan teknis tadi kan yang bisa memperkuat skuad kita begitu Iya, pasti karena kan penjaga gawang itu juga butuh bantuan dari defense. ya. Ya kan nggak bisa juga penjaga gawang itu nggak mendapatkan proteksi dari defense. Tapi sebaliknya, para pemain yang bermain di lini pertahanan pun harus merasa nyaman. Nyamannya seperti apa? Mereka tahu seandainya lewat nih pemain tim lawan masih ada nih Iya, di belakang ada Pas ini. di belakang. Masih ada. Jadi mereka siapa tidak Hernando siapa. jadi Iya, iya. mereka tidak akan mudah panik. Iya. Tapi kalau di belakang ini agak istilahnya ngeri-ngeri sedap, mereka pun lebih takut nanti mainnya. Jangan sampai ini lewat, justru nggak akan normal. Oke. Tapi pada saat mereka bermain normal, mana tahu bola lewat, ada juga penjaga gawang yang bisa Iya. melakukan Plus save. dramanya Bahrain nanti gimana? Ya, itu kita- Paling tidak kan Saya gada yakin. terakhir ini harus dikawal. Saya yakin drama itu pasti ada. Pasti ya kan? Kalau anda ingat ketika Manchester United kipernya masih Peter Schmeichel, Nah, itu back mereka itu mau 4 kayak Itu. mau 3 kayak mereka bilang Iya. saya tuh mainnya santai banget Iya. kalau Schmeichel yang bermain. Iya, Kenapa? percaya pada- Justru dengan dia percaya di belakang, kalaupun gua dilewatin masih ada Peter Schmeichel, dia justru mainnya jadi justru bagus. Iya, Mereka iya. berusaha untuk melindungi Peter Schmeichel, walaupun mereka percaya Tapi bahwa bukannya kalau Pas turun mentalitas pemain kita tidak full gitu? Oh, bukan, justru full. Kalau Pas main, terutama pemain-pemain back, itu mereka harusnya ya, secara teori mereka lebih santai mainnya. Tidak ada beban, aduh kalau gua kelewat pasti gol nih. Gitu. Jadi kalau mereka merasa, aduh kalau saya kelewat atau saya bikin blunder atau sedikit kesalahan masih ada Pas. Artinya mereka bisa bermain lebih santai. Dengan bermain lebih santai kita ingat pertandingan U23 ketika melawan Yordania mainnya santai banget, Iya, bisa bikin itu. gol-gol Oke. cantik. Makanya itu, pokoknya intinya jangan main pakai beban. Iya. Mereka harus bermain lepas karena kita juga nggak boleh lupa. Sebetulnya kan nggak ada target untuk lolos ke Piala Dunia. Betul. Nggak ada target untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun sekarang peluangnya kelihatan. Iya, iya. Tapi target itu harus itu nggak ada. dipertahankan, jangan ada beban kan? Iya dong, karena Shin Tae-yong juga targetnya kan lolos ke round 4. Iya.
Kalau bisa lolos ke round 4 itu juga sudah merupakan sebuah prestasi, bisa masuk terus. Cuma Binder persoalannya bukan target tapi harapannya udah terlalu membumbung Terlalu juga. tinggi. Nah, Terlalu itu tinggi yang juga. selalu saya katakan jangan over ekspektasi. Karena saya masih ingat Piala Asia U23 itu sebetulnya lagi bagus timnas kita, tapi pada saat euforianya itu Lolosnya berlebihan, Olimpiade gitu kan. belum juga lolos. Iya. Belum juga lolos. Oke lah lawan Uzbekistan, memang Uzbekistan unggul. Tapi setelah itu euforianya juga tetap tinggi. Iya, Lawan Irak. itu kan tanda Habis. kita Habis. sekarang lagi di puncak kecintaan pada timnas kita gitu kan. Apapun laganya ya, kalau kita boleh jujur gitu. Mau sekarang- friendly match pun animonya tinggi sekarang timnas. Mau friendly match, apalagi pertandingan seperti nanti tanggal 10 kan. Oke, sekarang kita coba ulas di lini tengah. Ya, siapa yang paling pas menurut Anda berdua? Bung Joy, Tom Hai saya nggak lihat, kemudian Nathan Choaon mungkin. Nathan menurut saya bisa jadi leader di lini tengah. Hübner cedera? Ya Hubner katanya cedera. Cedera. Nggak masuk Kalau dia. cedera ya barangkali Hilgers yang akan bermain. Karena dengan mencontoh Nathan, dengan mencontoh Jai, mungkin Sintayong percaya. Baru ngelihat 2-3 kali, mungkin beberapa menit, nggak lama ya, dia bisa lihat Hilgers sosoknya, cara dia pegang bola, cara dia lepas bola, determinasi dan sebagainya. Tapi Sintayong saya yakin sih tahu, dia ini bisa jadi starter atau enggak. Tapi rasanya sih lini tengah harusnya Nathan bisa jadi key person. Iya, di situ. saya juga lebih pilih Nathan di tengah bersama. Karena dia menurut saya worker Bagus. ya. Ya, worker dia. Dia kerja keras dan dia menunjukkan semua dia kehilangan bola dia Iya, nggak pernah delay dia. Iya, nggak pernah Dia delay. langsung berdiri langsung lari lagi. Itu menurut saya ya didikan Eropa ya begitu. Iya, dan masih muda. Tapi Tom Hai juga nggak jelek loh. Ber-22 tahun. Ya. Bung Binder, Tom Hai juga nggak jelek. Waktu lawan Arab, Iya, Tom Hay gak jelek, cuman kita gak boleh lupa itu lawan Australia dia gak fit itu sebetulnya. Dia gak fit, maka itu belum di dia masuk posisi di puncaknya. babak kedua. Maka itu permainan timnas kita tuh gak kreatif setelah 30 menit karena gak ada yang bisa mengalirkan bola ke depan. Tapi untuk pertandingan ini yang saya harapkan jika nanti Nathan main, Nathan harus betul-betul fokus dalam filter biar Tom Hay ini lebih ke depan. Iya. Karena kalau Tom Hay juga ikut ke belakang nanti untuk menyambung transisi itu kita minim pemain. Oke, ini kan main cantik, main tanpa beban ya. Pokoknya jangan terpancing emosi, apalagi drama-drama Bahrain. Gitu. STY akan menggunakan strategi atau pola apa untuk meredam Bahrain, Bung Binder? Kalau menurut saya strateginya akan sama ya, pressing, transisi ya. Karena itu menjadi strategi yang bisa menyatu dengan para pemain kita. Karena para pemain kita ini kan punya speed ya di depan ya. Jadi dalam membangun transisi itu memang mereka bagus. Kalau seandainya bermain terbuka gak ada salahnya juga. Tapi harus ingat bahwa jangan boleh ada jarak antara lini tengah dengan lini pertahanan. Karena kalau ada jarak itu akan dimanfaatkan oleh para pemain Bahrain. Jadi saya pikir Sintayong tentu telah mempelajari pola permainan Bahrain. Yang saya pelajari para pemain Bahrain tuh mainnya lama di tengah. Possession lama. Tapi pada saat bola kerebut dari mereka, mau ngejarnya itu lama mereka. Mereka tuh pemain-pemainnya sebetulnya nggak berapa cepat kalau yang saya lihat dalam 2 match. Karena saya memang menonton itu 2 match secara full. Mereka tuh untuk recovery bola itu gak secepat para pemain kita. Para pemain kita tuh cepat. Mungkin karena itulah skema dari Sintayong. Iya. Jangan kasih ruang Jangan kasih space. dari tengah sampai ke belakang. Tapi untuk build up itu yang kita harus lebih rapi. Karena beberapa kali dalam build up masih ada salah passing. Oke. Jadi 3-4-3 nggak atau bisa nyambung. berapa? Saya lebih cenderung awalnya mungkin 20 menit pertama 5 di belakang. Jadi Oke. 2 pemain gelandang. 5-3-2. 5-3-2. Tapi kalau Awal ya. dapat angin, possession bisa bagus, kemudian bisa sesekali mengancam pertahanan dari Bahrain, mungkin akan berubah jadi 3-4-2-1. Tapi formasi 5 di belakang menurut saya 20 menit pertama akan diterapkan. Jadi fokus pemain-pemain gelandang sayap akan lebih dekat dengan 2 pemain belakang yang paling luar. Bisa siapa saja di situ. Tapi kalau dari sisi formasi saya yakin sih awalnya pasti akan 5-3-2. Jadi kita fokus bertahan dulu. Harus. baru Karena setelah pasti itu tuan kita rumah menyerang. akan inisiatif menyerang, akan menyerang. Iya. apalagi mereka sudah kalah Iya, lawan itu. Jepang. Mereka sekarang kan posisinya di posisi 3 dengan poin 3. Jadi mereka sebetulnya di atas angin dari sisi posisi mereka lebih baik dari Indonesia. Mereka tuan Iya. rumah. Mereka tidak mau dipermalukan lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh Sintayong. Jadi menurut saya
nggak mungkin juga Sintayong langsung frontal. Itu. Langsung frontal. Jadi dia pasti cek ombak dulu. Tapi kalau gitu kan kita harus menjaga vitalitas pemain kita kan sampai babak pertama selesai. Paling tidak tentu. bagaimana perbandingan fisik Indonesia dengan Bahrain? Kalau fisik saya nggak meragukan lagi karena kalau sisi fisik saja ya. Tapi fisik kan harus diimbangi babak keduanya tetap dengan freshness. Iya. Dan jangan terpancing emosi. Nah, ini masalah yang berbeda Ini juga. paling penting Tapi ini. saya yakin sih pemain-pemain yang di breeding di Eropa itu udah matang lah ya. Oke. Artinya nah ini cuma memang Karena nggak pernah nonton sinetron Bahrain ya. ini saya lihat memang saya ingat Binder bicara, saya lihat rekamannya memang waduh luar biasa itu. Kalau nggak sabar-sabar banget, kesabarannya nggak setingkat dewa gitu ya, memang pasti terpancing gitu loh. Jadi ini mungkin barangkali final talk yang harus dilakukan oleh Sintayong adalah jangan terpancing, fokus pada strategi. Ini barangkali yang harus dan juga wasit. Oh iya. Itu pasti itu berpengaruh juga. Wasit itu harus hati-hati. Saya selalu mengatakan itu bukannya artinya kita asal wasit jangan dari Arab ya. Kita negative thinking. Aha. Berapa kali itu di Piala Asia U23 juga kita dirugikan oleh wasit juga. Iya. Jadi wasit juga faktor, apalagi yang mainnya tuan rumah. Iya. Takutnya wasit seperti yang lawan Australia itu terpengaruh banget itu wasit. Cuma mungkin barangkali kalau soal wasit tidak Sintayong harus mengatakan harus melihat wasit dalam konteks yang normal saja. Iya. Karena kan kita kalau pemain udah judgement ini akan kontraproduktif. Kalau pemain Bahrain kan kita nggak bisa judgement belakangan gitu loh. Karena pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka sudah melakukan seperti itu. Jadi yang harus dijaga dulu adalah mannernya pemain Bahrain. Nah, itu kan mampu mencegah peluang masuknya wasit untuk bermain kan? Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemain? Paling tidak menghindari wasit bermain-main gitu. Enggak, wasit bermain sih. Saya pikir kita nggak boleh pikir seperti itu. Cuman maksudnya kita bermain apa biar tidak ada... saya wasit itu kan bisa saja terpengaruh itu. Ya kan maksud saya. Dengan dramanya Bahrain. Artinya yang saya mengatakan soal wasit itu bukan artinya wasit akan curang. Cuman maksudnya wasit pun nanti harus normal. Jangan melihat trik-trik seperti Bahrain ini seolah-olah para pemain kita melakukan pelanggaran keras. Ya kan? Betul. Karena kalau pemain itu sudah mendapatkan kartu kuning, pasti cara mainnya nanti berbeda. Nggak lagi berani tackling, nggak berani intercept. Nggak berani tackling, nggak. Nanti tahu-tahu para pemain Bahrain leluasa. Jadi ini hal yang saya mengatakan wasit ini nanti harus normal, harus bijak. Jangan terpancing. Karena lawan Australia dan Jepang sih nggak terpancing karena Jepang mainnya memang bagus. Tapi lawan Australia itu kan terpancing. Padahal Bahrain cuma 2 peluang yang berbahaya. Tapi karena para pemain Australia melakukan pelanggaran demi pelanggaran, pemainnya kartu merah, akhirnya fokus mereka juga hilang. Buyar ya. Oke, lini depan, Bung. Lini depan saya paling khawatir sih. Saya paling khawatir karena lini depan ini persoalan bukan saja di round 3 tapi juga di round 2. Susah sekali kita ngegolin yang lawan Irak itu. Babak pertama kita kuasai Irak. Tapi nggak bisa mencetak gol. Babak kedua karena memang mainnya itu di sore. Jam 4 kalau nggak salah. Ternyata para pemain kita babak kedua udah mulai kendor. Irak yang akhirnya naikkan temponya. Dan Irak bisa mencetak 2 gol. Saya paling khawatir ini lini depan. Lawan Arab Saudi seandainya ada finishing yang lebih bagus di babak pertama, kita seharusnya sudah unggul. 0-2 lawan Australia 25 menit pertama kita kurung Australia. Kita menciptakan 3 peluang on target. Tapi gak ada gol. 3 peluang on target loh di 25 menit awal itu jalannya pertandingan. Seandainya dari 3 peluang itu 1 aja gol. Terus main dengan skema defend and counter, mungkin kita udah menang lawan Australia. Jadi finishing itu penting. Memang lini depan paling mengkhawatirkan dalam putaran ketiga ini, apalagi bermain di kandang lawan. Nah, ini yang jadi persoalan karena hampir tidak mungkin lawan memberi ruang kepada Indonesia untuk bisa masuk ke perimeter pertahanan mereka. Nah, ketika tidak diberi ruang, tidak banyak peluang, dapat peluang pun susah bikin gol, akan jadi frustasi berat. Ini yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dalam kondisi ini siapa yang paling layak di lini depan? Yang terbaik ya sekarang masih Struijk, masih Marcelino, masih Oratmangun. Jadi memang hampir tidak ada pilihan kecuali memang ada perubahan yang sangat radikal pada cara bermain dan cara mereka bermain. Pada strategi dan cara mereka bermain. Nah ini saya tidak terlalu yakin apakah ada perubahan yang sangat radikal pada cara mereka bermain dan cara Marcelino bermain, cara Struijk bermain, cara Oratmangun bermain. Tapi kan pemain-pemainnya STY harus disiplin kan? Tidak mungkin ada perubahan gaya atau strategi yang radikal dalam waktu kurang 3 hari lagi. Mungkin perubahan gaya tergantung dari jalannya pertandingan. Seperti apa nanti. Kan baru nanti bisa dianalis oleh Sintayong.
Tapi kan yang kita bicarakan di sini adalah kan penyelesaian akhir. Ya. Dan itu seharusnya bukan saja dari lini depan, tapi banyak peluang dari pemain dari lini kedua yang harus bisa diselesaikan. Karena contoh lawan Arab Saudi, itu gol kan akhirnya dikasih ke Sandy Walsh, Ya. bukan ke Orat Mangun. Akhirnya kan direvisi oleh FIFA. Tapi Sandy Walsh ini kan sebetulnya adalah pemain yang bermain di lini pertahanan. Bagus dia bisa maju seperti itu. Kalau gak ada Sandy Walsh, belum tentu itu gol. Karena kena Sandy Walsh gol. Artinya pemain dari lini kedua atau ketiga, kalau dapat peluang juga harus bisa Ya. melakukan finishing. Karena di depan itu kalau kita lihat permainan lawan Australia dan Arab Saudi kan gak ada striker murni. Murni, iya betul. Nggak Nggak ada ada nomor striker punggung murni. 9, nggak ada. Nah, jadi artinya kalau ruang sudah dibuka, pemain dari lini kedua itu harus mampu juga lakukan finishing. Yang saya maksud dengan perubahan radikal itu adalah sebetulnya tuntutan saya pada Sintayong, karena dia kan sebetulnya boleh dibilang pelatih kelas dunia gitu ya, yang harusnya sih punya sentuhan midas untuk membuat Rafael Struijk lebih klinikal, Marcelino kan pernah kita sebut Wonder Boy gitu loh. Ya. Kok nggak muncul lagi gitu loh. Ini yang menurut saya yang harus dituntut juga dari Tapi apa Sintayong. iya gaya STY akan tiba-tiba membuat strategi yang radikal begitu, apalagi menjelang hari H? Dia harus punya treatment khusus karena dengan semua pengetahuan dan pengalaman dia, dengan semua tim teknis dan analisisnya, dia harus tahu kelemahan Struijk ada di mana. Kalau pelatihnya Roger Federer itu tidak pernah ngelatih teknis, dia hanya ngelihat Roger Federer ini kelemahan terberatnya di mana, itu yang dia tutup. Lalu kemampuan terbesarnya di mana, itu yang dia tambah. Itu yang harus dilihat oleh Sintayong dan kawan-kawan. Untuk Marcelino ini di mana ya kelemahan terbesarnya, itu yang dia tutup. Lalu kemampuan terbesarnya di mana, itu yang dia tambah. Apa tidak terlalu berisiko ketika kemudian ada tambahan Miss dan Reinders yang bergabung? Menurut saya itu lebih ke cara dalam strategi secara umum. Tapi strategi yang saya maksud dengan Marcelino, Orat Mangun, atau Struijk, itu strategi dalam ketika lu dapat peluang seprapat, kamu harus meningkatkan jadi setengah, dari setengah menjadi satu, menjadi gol. Itu kira-kira. Jadi semua yang dirumuskan oleh Sintayong terhadap striker-striker quote-unquote kita, itu harus bisa menyelesaikan masalah paling tidak untuk putaran 3 ini gitu loh. Karena waktu dia sebetulnya memang tidak terlalu banyak, tapi dia dituntut untuk itu. Karena lini belakang dengan adanya PES, dengan adanya Jai, adanya Nathan di lini tengah, hanya lini depan yang jadi persoalan gitu loh. Jadi dia harusnya 70% persoalan dia diselesaikan untuk lini depan. Fokus dia di lini depan. Nah, saya nggak tahu apakah itu diterapkan oleh Sintayong atau tidak, karena saya nggak ada info soal itu. Kalau sekarang ada pelatih striker. Kalau ada pelatih striker, dia bisa ini ya. Iya, bisa. sekarang ini. Maka itu beberapa striker yang main di Liga 1 mulai cetak gol. Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, karena dilatih. Oh iya, betul. Oleh pelatih striker ini. Iya. Walaupun baru, belum lama dia. Iya. Yang waktu mau main lawan Australia, mau main lawan Arab Saudi. Baru gabung. Iya. Nah, jadi yang saya harapkan seiring berjalannya waktu, ya bisa juga nanti finishing dari para pemain kita lebih baik lagi. Paling tidak sudah kebukti di Liga ada efek, dan para striker ini mengakui loh. Tapi sudah kelihatan dengan mereka latihan dengan pelatih karena beda kan ini. dilatihnya secara khusus. Nah itu ada perbedaan sehingga mereka mulai cetak gol di kompetisi domestik. Akan kelihatan lawan Bahrain nggak nanti kira-kira? Saya harapkan kelihatan. Kalau saya nggak mau overconfident juga, nggak boleh juga kita overconfident sebagai supporter. Iya dong, nggak bisa. Saya sih sudah berbunga-bunga dari tadi. Saya nggak bisa mengatakan pasti menang karena hidup pun nggak ada yang pasti kan. Iya. Ya seperti bola yang bulat dan bundar itu kan. Yang pasti bola bukan binder. Bola itu bulat. Bola itu bundar. Kalau binder adanya di MTV ya. Oke, Bung Binder, Bung Joy, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Mampukah tim Garuda kita mencakar Bahrain? Ini nanti tanggal 10 hari Kamis ya. Jam berapa sih? Jam 23. Jam 23 ya. Sampai Indonesia Barat. Oh ya, nggak terlalu pagi lah selesainya. Mudah-mudahan para pekerja Indonesia yang ada di Bahrain itu pada datang. Datang semua. Saya bikin berisik ya. Iya. Oh, kalau di sana berisik wajar. Yang saya khawatirkan ini hari Jumatnya hari bolos nasional di sini. Kalau menang jadi hal bolos nasional itu. Oke. Line up masing-masing versi Anda berdua, Bung Joy. Yang the best. Dengan cederanya Hubner mungkin lini belakang agak berubah ya. Tapi tetap Jai akan jadi sentral. Dia akan jadi key man di belakang. Dia akan merintah ke belakang ke pas. Dia akan merintah ke depan ke Nathan. Jadi di belakang pasti Jai.
Rizky Ridho masih harus dipertahankan menurut saya. Rizky Sandy Ridho, Walsh bersama Calvin Verdong bisa ditaruh di kiri. Jadi rasanya lini belakang sih solid, sangat bahkan. Gitu loh. Lini tengah Nathan akan jadi key man di sana. Siapapun yang ditaruh di tengah harus mengikuti ritmenya dia. Kalau Rangers dicoba bisa saja untuk mengikuti mentornya, tapi mungkin di lini depan strike akan jadi pemain nomor punggung 9 yang maju mundur sebetulnya antara 9 dengan 8. Tapi kemungkinan dia akan menjadi target man meskipun dia bukan target man yang murni. Mungkin bisa bertukar peran juga dengan Marcelino. Tapi dia pasti akan bahu-membahu dengan Marcelino. Entah siapa yang akan menjadi nomor punggung 9. Tapi kemungkinan besar strike karena dia punya kecepatan dan dia bisa bergerak dari lini tengah. Ini yang menurut saya menjadi keuntungan. Orat Mangun akan di kiri, mungkin Marcelino di kanan. Oke. Kira-kira Bung Binders. Kalau feeling saya Martin Pas, Miss Hilgers, Rizky Ridho, J. Itses. Di belakang. Di belakang. Saya suka banget Rizky Ridho karena dia bisa cepat nyetel dengan Jay. Betul. Rizky masih harus dipertahankan. Iya. Jadi saling menutupi dan Rizky ini sama tenangnya seperti J. Itses. Karena J. Itses mainnya memang bagus, tapi dia perlu juga partner yang bagus. Nah Rizky Ridho juga adalah partner yang bagus bagi dia. Dan kemungkinan Miss Hilgers ya, tergantung nanti Sintayong melihat dia sudah bisa main atau enggak ya. Kalau enggak, ya mungkin Nathan yang akan bermain di belakang. Ya mungkin. Kalau seandainya Miss Hilgers, karena dia bisa juga di belakang. dia bisa bermain di belakang juga. Di tengah, kiri Verdong. Saya tidak melihat ada pemain yang bisa bermain seperti dia. Bahkan saya nggak kenal tim dokter dari PSSI. Padahal saya mau minta coba cek paru-parunya berapa dia. Mungkin lebih dari 2. Kuat ya. Kuat banget ini pemain. Napasnya ya. Kuat banget. Jadi kiri kita itu sebenarnya dominan. Kalau diperhatikan kiri kita ada Ragnar, ada dia. Ya, terus di sebelah kirinya itu kalau nggak ada Justin Hubner ada Nathan biasa. Jadi kiri kita ini dominan. Di tengah Tom Hay, kalau Nathan bisa. Bukan cuma dominan, menurut saya malah terlalu dominan di terlalu kiri. dominan di kiri karena memang Tapi kok Anda sentral. berdua nggak sebut Verdong dari tadi ya? Nggak, Verdong saya bilang Oh, main sudah di- ya? sudah ada ya? Verdong. Oke, Verdong. masuk ya. Terus Enggak? Tom Hay, kalau memang Nathan nggak dimainkan di tengah, ya mungkin di sana Ivar Jenner lagi yang dipilih. Walaupun saya kurang serak melihat Ivar dengan Tom Hay karena Ivar juga sebetulnya agak sedikit ofensif dia. Tapi untuk rebut-rebut bola nih untuk pangkas-pangkas di tengah ini sebenarnya Nathan lebih baik. Yeah. Kanan ini jika Sandy Walsh gak fit karena yang saya baca beritanya belum 100% fit. Jika dia tidak 100% fit mungkin Reinders. Karena dia bisa bermain sebagai wingback. Iya. Tapi depan saya sepakat dengan Mas Joy. Joy, strike. Walaupun strike ini memang di 2 pertandingan terakhir banyak berlari gak efektif. Tapi cara dia nyambung. Dari tengah ke depan itu, Tom Hay butuh pemain seperti dia. dia. Bisa turun ke tengah soalnya. Seperti dia butuh. Dan di posisi striker, mungkin strike yang main di sana atau Marcelino. Dan di kiri, Ragnar Orat Mangun. Ragnar saya pikir gak tergantikan di depan. Kira-kira seperti itu. Kecuali nanti Sintayong melakukan perubahan lain. Iya. Artinya dari Anda berdua, Rizky Ridho tak tergantikan ya? Ya. Pasti. Jelas. Dan itu Dia yang terbaik menurut saya di belakang. ya, artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya? Yang terakhir aja kan 9. Ada 9 pemain naturalisasi Iya. dan 2 pemain yang bukan Artinya dengan Ada tambahan Witan. 2 pemain lagi ini tetap masih memungkinkan. Bisa juga Witan dimainkan. Witan mainnya bagus loh. Iya. Witan ditaruh di kanan. Iya, bisa main sebagai wingback juga Iya. Witan. Di bangku cadangan yang kemudian akan turun ke lapangan? Nah, ini yang berat ya. Ini sulit sangat tergantung diprediksi pada ini. kondisi Iya. terakhir 1 jam sebelum pertandingan karena itu sangat menentukan strateginya Sintayong karena Gitu. dia pelatih hebat itu sampai 1 jam sebelumnya dia biasanya belum putuskan. Oke. Gitu. Jadi biasanya dia setelah 1 jam dia baru feelingnya baru dapat. Nah ini yang kita nggak Lebih bisa ke tebak non-teknis? ya feeling ya saya nggak Feeling tahu. ya? Feeling Ya, seorang sambil pelatih. melihat kondisi di lapangan seperti apa ya? Kondisi latihan, pemanasan, Oke. Iya. itu dia lihat orang per orang. Dia lihat dari manner, Intuisinya harus kuat ya? dari bahasa tubuh itu kelihatan, gitu loh. Kalau dari awal saja pasang kaos kaki udah gemeter, hampir nggak pasti nggak bakalan dipakai. turun. Gitu Iya. loh. Jadi itu yang menurut saya pelatih kelas dunia harusnya punya Iya, feeling. cuma Bung Binders kan STI juga terkenal kadang ada kejutan ya di Gitu. saat-saat terakhir gitu Yes. kan. Anda melihat dia akan memainkan kejutan juga nanti lawan Bahrain. Saya pikir kejutan mungkin dari segi formasi atau dari style of play ya. Karena kalau dia banyak melakukan perubahan di line up, yang dikhawatirkan chemistry juga.
Karena dari pertandingan dari Arab Saudi ke Australia kan nggak banyak perubahan juga Iya, di line up iya. kita. Iya. Ya, dan sebetulnya nggak perlu juga banyak perubahan itu, kecuali ada pemain yang memang cedera Iya. atau nggak bisa main. Karena kan para pemain ini kan nggak bermain setiap minggu, Ya, nggak bermain setiap waktu minggu. kumpulnya tuh dikit banget. Iya, waktu Iya, kumpulnya iya. dikit. Jadi kalau setiap kali main itu harus ada perombakan di line up, ya ini Iya. kan bukan pertandingan Kalau persahabatan. Hilger sama Reinders turun, chemistry bisa cepet nggak? Itu yang kita Itu harapkan. harus dibuktikan Iya. dengan waktu, tapi dengan 3 hari pengalaman ini. Nathan, dengan pengalaman Jai, Itu. menurut saya sih nggak ada masalah dan ada confidence itu. Tapi persoalannya kalau mau bikin kejutan atau enggak, menurut saya enggak lah ya. Tapi dari formasi saya rasa nggak akan berubah dari 3-4-2-1 atau 5-3-2 atau 5-3-2 ya. Itu nggak akan banyak berubah. Jadi formasi itu yang pasti akan dipilih. Barangkali yang agak berubah ritmenya. Ritme itu kalau orang bola bilang cek ombaknya gimana dulu. Kalau mereka langsung gaspol, Indonesia pasti akan bertahan dulu. Dan dari bertahan itu lalu cek ombaknya dengan serangan balik, build up dari belakang, intercept di tengah, cukup berhasil atau enggak, tingkat keberhasilannya berapa persen, lalu itu di build up lebih bagus di 20 menit setelahnya. Tapi 20 menit pertama itu urgent banget. Iya. Itu yang harus dilihat. Tapi satu kejutan yang sebetulnya ST telah lakukan itu yang lawan Arab Saudi. Karena dari menit 0 kita udah gaspol. Kita tekan itu Arab Saudi dari awal. Sehingga Arab sama Saudi nggak Bahrain bisa keluar. Mereka bingung ya. Mereka kaget. Iya. Kok Indonesia sebagai tim tamu tuh berani Iya. keluar menyerang. Mereka tuh kaget. Saya bisa melihat ekspresi dari Mancini. Mancini itu bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia lihat kiri, lihat kanan. Belum lagi berisiknya supporter kita kan. Iya, Itu pengaruhi juga ke pelatih tim lawan mau berpikir seperti apa nih. Cuma Kok risiko kita nggak bisa- ketika lawan Bahrain dari awal langsung gaspol? Ya saya pikir itu tergantung dari tim analis. Tim analis sudah bisa membaca Bahrain main ini seperti apa. Kalau saya menganalisis lawan Arab Saudi, kenapa keluar menyerang? Agar Arab Saudi ini nggak mendapatkan irama. Tekan dulu mereka. Tapi sayangnya hanya 45 menit itu bertahan Iya. di babak pertama. Nah ini yang nanti kita lihat. Apakah akan melakukan hal yang sama atau mengevaluasi dari pengalaman sebelumnya atau mungkin main dengan ritme. Kalau kita Atur ngadepin irama. Bahrain yang mentalnya lagi di bawah kita, harusnya dari awal kita sudah gaspol kali ya. Ya lihat-lihat dulu pasti Iya, juga. tergantung juga. Lihat-lihat dulu waktu Bahrain pemanasan pertandingan terakhir itu pasti dianalisis dengan bagus. Itu. Tapi nggak ada salahnya juga misalnya ngegas 5 menit pertama misalnya. Iya, Gas iya, dulu, lihat dulu. Iya, kasih fur dulu. Kalau mereka counternya bahaya juga langsung iya, ngegas gitu. Iya, iya. Kan Kita harus hemat energi juga iya, kan. jadi jangan sampai 45 menit gas udah gitu. Itu. Indonesia, Kehabisan bertahan nafas, ya. total. Potensi kegolannya juga banyak kan. Oke. Karena kalau nggak salah Sintayong juga menargetkan kan kemenangan. Lawan Bahrain dan lawan China ini 6 poin. Iya. Kalau bisa dapat. Iya. Saya rasa secara kondisi psikologisnya memang Iya. mereka harus bilang Iya. ini harus menang kan. Iya, Oke. harus confident. Kapten siapa nih? Rizky atau Jay? Jay kan udah. Jay. Udah, pasti. sudah Udah Jay ya? kan. Udah Di ya? pertandingan sebelumnya sudah Jay. Jay. Saya sudah. Oke. Jay. Oke, sekarang dengan kondisi kita di atas angin nih ya, di Bahrain, kemudian penonton pasti ada dong ya. Orang Indo di sana juga banyak kan? Ya, bahkan yang saya lihat di cuplikan video sudah di welcome juga Ya. timnas kita. Dan mereka sudah siap juga mendukung. Dan saya pikir supporter itu penting loh. Berada di tribun itu. Mau jumlahnya 1.000, 2.000, Iya, 3.000. Yang itu penting sangat berisik ya. Apalagi di sebuah pertandingan timnas yang main away. Itu supporter yang duduk di tribun itu, di pertandingan away, itu memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Pemain manapun lah. Mereka akan merasa senang. Oh ada nih supporter kita. Iya, iya. Ya kan walaupun mungkin nggak puluhan ribu. Kalau main di GBK udah pastilah Iya, iya. kita tutup semua kan. Tapi 5.000 sih ada menurut saya. Iya itu Ada, 5.000 menurut saya udah bagus sekali. 5.000 sih ada. Ya kan itu di Qatar, Piala ASI U23. Lihat begitu banyak supporter kita. Itu kan memberikan juga semangat tambahan bagi para pemain kita. Iya, ya mudah-mudahan ya ngumpul semua di sana. Ya jangankan di sana, kita di sini aja udah mulai bikin jadwal nobar ini kan. Apa yang harus Anda sampaikan kepada STY ketika akan menghadapi Bahrain dalam waktu 3 hari lagi? Kalau saya bisa berbahasa dia ya saya cuma bilang bahwa ini Nanti ada translator. STY juga pakai translator. Sin, ini kesempatan besar 3 poin sebetulnya. Oke. Dengan seluruh kondisi dan konstelasi yang ada sekarang, mudah-mudahan kondisinya Bahrain belum pulih dari dipukul habis-habisan oleh Jepang, tapi ya jangan lihat waduh Jepang gitu ya, tapi ya Indonesia harusnya bisa melakukan itu. Jadi saya sih yakin 3 poin bisa di China. Oke. Tapi 3 poin di Bahrain menurut saya ini jalan akan terbuka lebar. Iya, Bung Binder, ini kan Bahrain tidak boleh kita anggap enteng.
tapi ini adalah laga penting kita untuk menghadapi China Yes. habis ini gitu kan. Yes. Nah, apa yang harus STY lakukan ketika dia harus melalui Bahrain dulu, tapi kita juga harus menghadapi Tiongkok nanti setelah ini? Kalau saya harapkan Shin Tae-yong bisa menjelaskan kepada pemain-pemain yang nanti akan diturunkan atau dimainkan sebagai pemain pengganti, yaitu agar bisa meminimalisir jumlah kesalahan. Apakah itu kesalahan di ruang pertahanan, pada saat build up, atau pada saat transisi. Karena saya masih ingat apa yang dikatakan oleh legenda sepak bola Johan Cruyff ya. Bahwa sepak bola itu permainan penuh kesalahan. Jadi tim yang melakukan kesalahan paling sedikit, tim itulah yang berpeluang untuk meraih kemenangan. Jadi yang paling penting juga coba untuk meminimalisir jumlah kesalahan. Karena kesalahan apapun bentuknya itu, mau kecil mau besar, apalagi bermain away, itu bisa saja berakibat fatal. Menentukan jalannya laga. Itu bisa juga menentukan. Jadi inilah yang paling penting, menjaga. Kesalahan itu wajar, bisa dan pasti terjadilah dalam pertandingan sepak bola. Tapi diminimalisir. Asal jangan menjadi kontraproduktif ya, Binder. Jadi takut buat salah, tapi nggak keluar jadi permainannya. Nggak maksimal. Ya, Paling jadi, nggak meminimalisir, karena beberapa kali juga kita itu kemasukan gol pada saat ada kesalahan. Ya kan seperti lawan Irak. Irak itu memanfaatkan kesalahan, salah satunya penalti. Kemudian lawan Filipina beberapa kali juga mereka bisa menciptakan peluang karena kesalahan. Lawan Arab Saudi juga sama, karena ada penalti kesalahan dari Martin Paes. Lawan Australia juga sama. Ada beberapa kesalahan kehilangan bola, mereka menciptakan peluang. Bagusnya Martin Paesnya performanya lagi on fire. Kita harapkan dia konsisten. Artinya ada beberapa kesalahan ini yang memang bukan artinya dihilangkan, tetapi diminimalisir. Nah, bagaimana caranya meminimalisir? Tentu dari latihan yang dijalankan dalam beberapa hari ini. Meski tidak bisa kita copy paste ya. Waktu kita lawan Arab Saudi ada nggak mungkin. Nggak bisa. Karena lawannya beda. Ya. Dan Lawannya mannernya agak beda beda juga. Bahrain dengan Arab Saudi mannernya agak beda. Dan pelatihnya ini Kroasia loh. Ya. Pelatih Kroasia itu kemungkinan akan minta para pemainnya mainnya keras, agresif. Itali kan Catenaccio itu kan lebih memblok. Ya, lebih memblok. Kemudian Australia lebih main possession, tapi ini kemungkinan akan bermain keras. Nah, jangan sampai pemain kita dari menit pertama sudah. Kalau feeling saya seperti itu. Karena Kroasia itu pelatih-pelatihnya biasa meminta permainannya seperti itu. Karakternya Kroasia karakternya kan seperti itu. Karena bangsa mereka kan dalam tekanan. Tapi kita bisa berat. memanfaatkan itu dong, situasi itu dengan membuat mereka kehabisan energi di awal. Harusnya sih enggak ya, kalau kita lihat dari cara mereka bermain physically ya, mereka tidak kehabisan energi. Gitu. Tapi memang mereka kehabisan ide. Ketika mulai turun kan memang nggak mungkin mereka 90 menit itu full energinya, baterainya penuh terus 100%, nggak mungkin, pasti ada dropnya. Nah, waktu drop itu mereka kehabisan ide, terutama karena juga mendapatkan tekanan. Mudah-mudahan sih tekanannya nggak terlalu berat. Jadi skor berapa nih masing-masing nih, Bung Joy? Indonesia 1-0. 1-0 Indonesia, Bung Binder? Saya tambah 1 gol lagi lah. Berapa? 0-2. Asik. Pokoknya hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 23.00 ya. Silakan pemirsa, kalau hari itu nanti Anda mendapati berita di media itu banyak berita politik, malamnya sebelum tidur, bukan tidur, begadang kayaknya, selesai jam 1 lah ya, Jam 1:30 gitu kan. Jam 2 lah. Dan saya curiga itu hari Jumat itu akan banyak karyawan akan izin kepada bosnya. Tapi ajak bos Anda nonton bareng biar izin sama-sama ya. Jadi 1-0, 2-0 untuk tim Garuda kita. Mudah-mudahan timnas Garuda bisa mencakar Bahrain. Bung Joy, terima kasih. Sama-sama. Ya. Bung Bintas, terima kasih. Salam kemenangan buat tim Garuda kita. Mudah-mudahan itu terjadi. Pemirsa, kita akhiri saya berisi diskusi kita. Jangan kemana-mana. NTV Prime masih kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.